Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru. Selamat bertemu kembali bersama saya di Effendi Channel. Semoga kesehatan dan kelancaran serta kesuksesan menyertai kita semua. Baik Bapak Ibu Guru, pada kesempatan ini saya ingin berbagi dan sharing dengan topik pembahasan pada kali ini, yaitu tentang supervisi. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya salah satu alat ukur kinerja guru diantaranya yaitu adalah dengan supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah kepada guru di sekolah yang bersangkutan. Sebelum kita masuk pada topik pembahasan, mohon kiranya Bapak Ibu Guru yang belum subscribe, mohon subscribe-nya, dan yang sudah subscribe, terima kasih, dan dimohon agar bisa men-share informasi ini kepada rekan-rekan kita semua. Baiklah Bapak Ibu Guru, kita masuk saja kepada topik pembahasan tentang supervisi pada kesempatan ini. Bapak Ibu Guru hebat bahwasanya kita sebagai guru maupun kepala sekolah diwajibkan untuk mengelola kinerja masing-masing di platform Merdeka Mengajar, Ibu Bapak ya, di mana ada beberapa tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan juga nanti pada penilaian Bapak Ibu Guru semua. Nah, pada kesempatan ini adalah yang akan kita bahas tentang supervisi ya, yang merupakan rangkaian alur pengelolaan kinerja pada tahapan persiapan observasi maupun nanti pada pelaksanaan observasi ya Ibu Bapak ya. Jadi pada supervisi itu ada beberapa tahapan, yaitu pada pelaksanaannya itu ada pemantauan ya Ibu Bapak Ibu Guru, di mana pada pemantauan ini yang pertama adalah tahapan supervisi akademik Ibu Bapak ya. Jadi supervisi akademik ini dilakukan untuk membantu guru dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran yang dilakukan ya. Adapun tahapannya yang pertama adalah tahapan merencanakan dengan tentunya membuat jadwal supervisi dan menyediakan instrumen supervisi itu sendiri. Yang kedua adalah tahap melaksanakan atau pelaksanaan, yaitu uraiannya atau alurnya itu mulai dari memeriksa perencanaan pembelajaran, mengobservasi kegiatan pembelajaran, kemudian memberikan umpan balik terkait rencana dan praktek pembelajaran guru. Dan yang langkah ketiga adalah tahapan tindak lanjut ya, di mana dalam tindak lanjut ini kita harus mengumpulkan dan mengolah data hasil pemeriksaan perencanaan pembelajaran dan observasi pembelajaran, kemudian berdiskusi mengenai kebutuhan guru dalam pengembangan diri dan peningkatan kualitas pembelajaran itu sendiri. Dan yang selanjutnya adalah menentukan kegiatan pendampingan sesuai sumber daya yang dimiliki bersama guru atau rekan sejawat. Dan yang terakhir adalah melaksanakan pendampingan kepada guru itu sendiri. Kemudian yang kedua, prinsip ya supervisi akademik itu sendiri. Jadi prinsip sendiri dalam melaksanakan atau menjalankan supervisi akademik yang dilaksanakan oleh Kepala Satuan Pendidikan dan Pengawasan ini mengacu pada objektif ya, di mana masukan data tentunya sesuai keadaan yang sebenarnya, jadi tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi berdasarkan instrumen. Yang kedua adalah prinsip komprehensif ya,
ini bersikap lengkap dari kendala guru, solusi hingga tindak lanjut untuk menjalankan solusi itu sendiri. Dan prinsip ketiga adalah aktif, ya, di mana kegiatan supervisi ini tidaklah hanya satu arah, ya, dari kepala satuan pendidikan, akan tetapi guru juga ikut aktif berpartisipasi dalam menyampaikan kendala dan menemukan solusinya. Kemudian kita masuk pada langkah supervisinya. Jadi langkah supervisinya tentu di sini ada beberapa teknik, ya, supervisi akademik. Yang pertama adalah teknik supervisi secara individual, ya, di mana teknik ini dapat dilakukan dengan cara melakukan kunjungan ke kelas atau classroom visit, ada dengan cara kunjungan observasi, ya, atau observation visit. Ada juga dengan cara bertemu antara individu sendiri dan ada dengan kunjungan antar kelas. Dan teknik yang kedua adalah melalui supervisi kelompok, Ibu Baya. Ya. Dalam teknik supervisi kelompok ini terdapat beberapa kegiatan yang dapat dilakukan, ya, seperti halnya mengadakan pertemuan atau rapat, mengadakan diskusi kelompok, dan mengadakan penataran, ya. Kemudian di dalam supervisi juga itu terdapat sasaran kegiatan, ya Bapak, ya. Ini sasarannya tentunya ditinjau dari objek yang disupervisi, ya. Di mana di sini ada 3 macam bentuk supervisi, ya. Ada supervisi akademik, supervisi administrasi, dan supervisi pada lembaga itu sendiri. Kemudian juga kita harus menentukan waktu kegiatannya, ya. Di sini kita pakai menggunakan melihat kalender, ya, jadwalnya kapan akan dilaksanakan, ya. Itu baik dalam melalui siklus 1, siklus 2 atau beberapa siklus, ya. Itu minimal ada 2 siklus, tentunya diadakan 2 kali kegiatan, yaitu, ya, di hari pertama dan hari kedua. Nah, ini didiskusikan bersama kepala sekolah juga guru-guru rekan sejawat untuk waktu kegiatannya. Setelah itu tentunya ketika sudah melakukan pelaksanaan supervisi itu sendiri, kita harus mengevaluasi, ya, dan melaporkan dan menindaklanjuti, ya, dari hasil pelaksanaan supervisi itu sendiri. Evaluasi ini dilakukan terhadap kompetensi pendidik dalam merencanakan, melaksanakan, dan penilaian dari hasil pembelajaran itu sendiri. Jadi evaluasi ini dikaitkan tentunya dengan standar nasional pendidikan, ya, yang biasanya mengacu pada standar proses, ya, di mana nanti dalam standar proses ini apakah perencanaan pelaksanaan dan penilaian pembelajaran itu apakah sudah memenuhi tuntutan standar proses. Kalau jika sudah, berarti kompetensi pendidik telah memenuhi salah satu ukuran keberhasilan dan evaluasi. Jika tidak, ya sebaliknya. Kemudian harus memenuhi juga standar kompetensi, ya, guru sendiri, ya. Apakah capaian pendidik itu sudah berada pada taraf seperti yang diharapkan, ya, oleh peraturan, apakah belum, itu Ibu Kaya. Kemudian pada kegiatan pelaporan, ya, isi laporan ini sekurang-kurangnya memuat 3 hal pokok, ya. Yang pertama adalah prosedur atau teknik evaluasi, ya, di mana prosedur evaluasinya diuraikan secara ringkas dan komunikatif. Tahapan-tahapan dalam evaluasi digambarkan secara jelas sehingga terlihat hubungan kausal, ya, antara satu tahap dengan tahap yang lainnya.
Yang kedua, instrumen yang digunakan dalam evaluasi ya. Tentunya instrumen evaluasi ditampilkan dan dijelaskan secara komunikatif sehingga fungsi instrumen tersebut terlihat dengan jelas. Artinya bahwa evaluasi yang digunakan itu benar-benar berfungsi, benar-benar berdaya guna dan berhasil guna untuk keperluan evaluasi. Dan yang terakhir adalah hasil evaluasi itu sendiri yang merupakan judgement dari evaluator terhadap keberhasilan proses pembelajaran. Oleh karena itu, hasil evaluasi ini benar-benar diungkapkan dengan jelas dan mudah difahami ya. Karena hal ini penting ya. Tentunya akan menjadi suatu hal yang penting dari hasil evaluasi ini akan bermuara kepada yang nantinya untuk rencana tindak lanjut. Kemudian tindak lanjut ya, tindak lanjut di sini ada beberapa alternatif ya yang diberikan terhadap pendidik, yang antara lain adalah satu, memberikan penguatan ya dan penghargaan kepada guru yang telah memenuhi standar. Jadi penguatan ini kenapa perlu? Karena bentuk pembenaran, bentuk legalitas dan bentuk pengakuan atas kompetensi yang dicapainya oleh seorang guru ya. Kemudian bisa juga diberikan teguran ya yang bersifat mendidik ya, diberikan kepada guru yang belum memenuhi standar ya. Teguran ini tentunya hanya bersifat motivasi untuk guru itu sendiri mencapai daripada standar yang telah ditentukan ya. Dan ini dilakukan dengan cara lisan maupun secara tertulis kepada guru tersebut. Yang ketiga, guru diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan penataran lebih lanjut ya. Artinya guru ini direkomendasikan ya untuk diberikan kesempatan ya, mengikuti pelatihan-pelatihan ataupun diklat-diklat maupun penataran untuk meningkatkan daripada kompetensi guru itu sendiri. Dan yang terakhir adalah tentunya di dalam supervisi ini ada beberapa lampiran-lampiran ya untuk mendukung penilaian kinerja guru itu sendiri ya. Yang pertama adalah lampiran berupa teknik pemantauan ya, jadwal supervisi, rencana tindak lanjut, kemudian instrumen penilaian daripada RPP atau modul ajar, kemudian juga yang kelima adalah instrumen penilaian pelaksanaan pembelajaran itu sendiri. Nah, bagaimana lampiran-lampiran ini seperti apa ya? Di sini berikut ada beberapa, ada contoh daripada lampiran teknik pemantauan. Ya. Adapun formatnya seperti ini untuk sebagai contoh ya, teknik pemantauan pengelolaan akademik ya. Sini ada kopnya, tahun pelajarannya, kemudian ada tabel di sininya, ada kolom nomor nama guru, juga teknik pemantauannya ya. Dimana teknik pemantauan ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara maupun forum grup diskusi ya. Silahkan nanti yang mana kalau observasi dilaksanakan tinggal di checklist, wawancara di checklist dan sebagainya. Ditandatangani nanti oleh kepala sekolah ya. Ini adalah contoh ya, ibu bapak bisa mengembangkan daripada teknik ini. Kemudian lampiran yang kedua adalah rencana jadwal itu sendiri. Jadi jadwal ini sangatlah penting juga di dalam mengatur dan mengelola dalam
perencanaan maupun pelaksanaan daripada pelaksanaan supervisi. Formatnya sebagai contoh seperti ini, Ibu Bapak ya. Bisa dikembangkan oleh Ibu Bapak semua untuk rencana jadwalnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian feedback ya, feedback ini juga perlu Ibu Bapak ya. Feedback di mana nanti ada beberapa kuesioner ataupun wawancara dan sebagainya yang dilakukan oleh khususnya kepala sekolah atau pengamat ya, atau observer ya, kepada guru yang diobservasi. Jadi fokus pada tujuannya apa. Ini contoh-contoh pertanyaannya ya. Pertanyaan di awal sesi sebelum pembelajaran, pertanyaan setelah proses pembelajaran. Jadi gitu. Ini digunakan sebagai nanti umpan balik yang efektif dalam supervisi akademik. Kemudian ada identifikasi kesenjangan ya, kemungkinan dan solusi Ibu Bapak ya. Nanti ini. Nah ini contoh daripada pertanyaan-pertanyaan untuk umpan balik daripada guru yang diobservasi itu Ibu. Ada beberapa rangkaian kegiatan ya dalam umpan balik ini yang perlu dieksplor pada guru yang diobservasi Ibu. Nah, sebelum melakukan observasi ini ada beberapa mungkin daftar pertanyaan ya, yang dibutuhkan pada guru yang diobservasi. Ada identitas sekolah. Ya, di sini identitas sekolah, nama sekolah, nama guru, mata pelajaran, kelas, semester berapa atau periode berapa. Nah, ini adalah tabel contohnya Ibu Bapak ya. Ini sebagai contoh saja. Jadi ada pertanyaan, ada jawaban. Silakan kurang lebihnya Ibu Bapak bisa mengembangkan sendiri. Ada catatan ya dari kepala sekolah atau dari penilai atau pengamat. Terus ada juga pertanyaan pasca observasi Ibu Bapak. Nah ini seperti ini Ibu Bapak ya, formatnya sebagai contoh. Nah, setelah itu adalah kegiatan ini lampiran tindak lanjut Ibu Bapak ya. Nah ini jadi ya, tadi setelah diobservasi nanti tindak lanjut memberikan catatan khusus, kemudian melakukan tindak lanjut. Terus realisasi tindak lanjutnya kapan, saran-saran yang bisa diberikan apa kepada guru yang diobservasi tersebut ya. Kemudian ada di sini lampiran instrumen pemeriksaan perencanaan pembelajaran. Nah, ini sebagai contoh saja Ibu Bapak ya. Jadi ada komponen RPP atau modul ajar ya. Kemudian nanti hasil penilaian dan skor ya, nanti jadi kategorinya apa nanti di sini ya, seperti rubrik lah gitu. Kemudian kan ada perumusan tujuan pembelajaran, kegiatannya, rangkaiannya, ada perumusan kegiatan pembelajaran dengan instrumen-instrumen. Ini kebetulan ada 3 ya, 3 instrumen penilaian. Nanti yang terakhir adalah melakukan asesmen ya, rencana asesmen akhir. Kemudian nanti ada jumlah skornya Ibu Bapak ya. Ini sebagai contoh saja instrumen ini. Kemudian juga ada instrumen observasi pembelajaran. Tadi perencanaan ini pada saat pembelajaran Ibu Bapak ya, pada saat pelaksanaan pembelajaran.
dengan rentan dengan kategori 1, 2, 3 sama Ibu Bapak ya. Ini sebagai contoh saja Ibu Bapak. Nanti sama di akhir ada skor, juga ada catatan-catatan ya. Itu Ibu Bapak yang dapat saya bagikan atau share tentang informasi supervisi ini yang mungkin dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu guru maupun kepala sekolah di dalam nanti mempersiapkan observasi maupun nanti dalam tahap pelaksanaan dan tindak lanjut. Itu saja yang bisa saya bagikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.